Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kepada anak-anakku kelas 7 SMP, mari kita lanjutkan belajar dengan metode daring, yaitu pada bab 2 tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Sebelum kami lanjutkan, berpesan kepada anak-anakku bersama keluarga di rumah, anak-anak tetap semangat untuk belajar. Hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Dalam hal ini, anak-anak harus bisa berperilaku jujur sebagai implementasi daripada Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Perilaku amanah adalah sebagai implementasi Quran surat Al-Anfal ayat 27. Perilaku istiqomah sebagai implementasi Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Sehingga dengan perilaku jujur, perilaku amanah, dan perilaku istiqomah, kita bisa menerapkan perilaku jujur, amanah, istiqomah dalam kehidupan sehari-hari kita. Inilah harapan daripada implementasi daripada perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Pengertian jujur dan dalil naqli, bahwa jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Inilah pengertian daripada jujur. Sebagai dalil naqlinya, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahuinya. Inilah anak-anak pengertian jujur dan dasar atau dalil naqlinya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Pengertian amanah dan macamnya. Anak-anakku sekalian, mohon diperhatikan. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Sedangkan macam amanah ada 3, yaitu amanah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah amanah yang pertama. Sedangkan yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Dalam hal ini menyampaikannya kepada yang berhak. Dan yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri, yaitu menggunakan segenap kemampuannya atau kemampuan kita untuk dilakukan secara amanah. Sekali lagi kami ulang bahwa amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Sedangkan macam amanah ada 3. Yang pertama adalah amanah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua amanah terhadap sesama manusia.
Dan yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Dalil nakli tentang amanah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu yang tercantum di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Dalil nakli amanah terhadap sesama dan diri sendiri, yaitu yang tercantum di dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati illa ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ini adalah dalil nakli tentang amanah terhadap sesama. Sedangkan merupakan dalil nakli terhadap amanah diri sendiri yaitu yang tercantum di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Inilah anak-anakku dalil nakli amanah terhadap sesama, yaitu sesama hidup atau orang lain, dan dalil nakli tentang amanah terhadap diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah daripada dalil nakli ini dan selanjutnya anak-anak bisa menerapkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Anak-anakku kelas 7 yang kami banggakan dan insya Allah kebanggaan daripada orang tua. Kita lanjutkan pada pengertian istiqomah dan dalil nakli. Istiqomah yaitu sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen di dalam tindakan. Sekali lagi saya ulangi bahwa pengertian istiqomah adalah sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Sebagai dalil naklinya Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Inilah anak-anakku pengertian istiqomah dan dalil naklinya. Mudah-mudahan dengan istiqomah ini anak-anakku semuanya insya Allah akan menjadi kekasih-kekasih Allah atau waline Gusti Allah. Karena perilaku istiqomah ini memang luar biasa. Kadangkala orang menjadi kekasih Allah itu ada juga yang dari jalur ilmunya, alimnya, perilakunya, kejujurannya, dan sikap istiqomahnya. Karena Allah berkehendak kepada setiap hamba yang dikehendaki. Mudah-mudahan di antara kita ini, dan mudah-mudahan semuanya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kita bisa bersikap istiqomah.
Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, kelas 7 sampailah pada hikmah atau manfaat daripada jujur, amanah, dan istiqomah. Hikmahnya kita jujur, yaitu satu, mendapat kepercayaan dari orang lain atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, mendapat banyak teman atau sahabat. Dan yang ketiga adalah mendapat ketenteraman hidup. Ini adalah hikmah atau manfaat kalau kita itu jujur. Sedangkan hikmah amanah, yang pertama dipercaya orang lain. Yang kedua mendapat simpati dari semua pihak. Dan yang ketiga hidupnya sukses, hajatnya dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hikmah atau manfaatnya kalau kita bisa bersikap amanah. Berikutnya adalah hikmah istiqomah. Bahwa hikmah dan manfaatnya kita istiqomah, satu, dijauhkan rasa takut dan sedih. Yang kedua, mendapatkan kesuksesan di dalam hidup. Dan yang ketiga, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah anak-anakku, kita berperilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Mudah-mudahan ketika sifat mulia ini bisa masuk ke dalam hati nurani kita yang terdalam. Dalam bahasa Jawanya ada tumancep ing ati, dibundeli ono ing hati nurani, sehingga menjadi jimat untuk hidup kita, yaitu jujur, amanah, dan istiqomah. Insya Allah ketiga sikap mulia ini adalah kunci sukses seseorang di dalam mengarungi bahtera kehidupan dunia sampai ke akhirat. Amin. Allahumma amin. Sampailah pada tugas mandiri. Kepada anak-anakku, tolong diperhatikan baik-baik di dalam tayangan ini dan didengarkan baik-baik juga, karena ini ada hubungannya dengan tugas mandiri anak-anak di masa daring ini ya. Jawablah soal-soal berikut ini pada atau di kertas folio, cantumkan nama anak-anak, jangan lupa nomor absen, kelas, dan sekolah. Jawaban bisa dikirim melalui WA. WA-nya Pak Ali nanti. Anak-anak sudah tahu atau nanti bisa kami beritahukan lebih lanjutnya. Yang pertama, jelaskan pengertian. A. Jujur. B. Amanah. C. Istiqomah. Yang kedua, sebutkan hikmah. A. Perilaku jujur. B. Perilaku amanah. C. Perilaku istiqomah. Itulah tugas mandiri yang Bapak berikan kepada anak-anak. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik di rumah bersama keluarga. Tetap semangat untuk belajar dan mengerjakan tugas. Di bagian akhir pembelajaran daring kali ini, Pak Ali selaku yang memberikan pembelajaran ini menghimbau kepada anak-anakku, atau mungkin bapak ibu guru yang lain, atau siapa saja. Barangkali dalam penyampaian ini ada tutur kata yang kurang berkenan, atau mungkin dalam penyusunan kata bahasa kurang pas, apalagi di dalam lafaz
untuk membacakan Al-Quran ada makhrajul huruf yang kurang pas, tajwidnya yang kurang pas, atau kekurangan-kekurangan yang barangkali ini merupakan keterbatasan saya selaku penyampai, mohon berkenan, boleh dikritik, boleh dikomen, tetapi tolong letakkanlah pada komen-komen Anda di tempat yang sudah tersedia, yaitu di bawah konten ini ada kolom komen. Insya Allah akan saya baca, akan saya kaji ulang, karena manusia tidak ada yang sempurna, termasuk saya pribadi. Manakala ada kekurangan atau kekhilafan yang tidak saya sengaja, mohon maaf, beribu maaf. Semoga pembelajaran ini ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah berkenan untuk memberikan manfaat. Jikalau ada kekurangan dan kealfaannya, mohon pribadi saya untuk dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya kepada anak-anakku atau semua pihak yang bisa membaca atau mendengarkan atau melihat tayangan ini. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Moga-moga Allah berkenan untuk membalas kajian ilmu kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.